Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa nasib kekal kita ditentukan bagaimana cara kita mengisi hidup ini. Bahwa nasib kekal kita ditentukan diri kita sendiri dalam kita menjalani hidup ini, saudara. Karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada setiap orang, kepada setiap manusia, selama mereka masih hidup di bumi. Apakah dia mau menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya. Orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, tentu orang-orang ini hidupnya tidak sembarangan, tetapi mau hidup apa yang menjadi keinginan Tuhan, mau hidup melakukan firman Tuhan. Ini memang sebuah perjuangan, tidak semudah seperti membalikan tangan, sebuah perjuangan. Orang-orang yang selagi masih hidup menghormati Tuhan, memiliki kasih terhadap sesamanya, memiliki kasih terhadap pribadi Tuhan, yaitu hidup, mempertahankan hidup dalam kebenaran. Orang-orang ini bertahan sampai akhir hidup, dia hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang ini yang layak menerima kehidupan kekal, yaitu kehidupan di kerajaan Bapa, di rumah Bapa di surga, sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena di rumah Bapa, di kerajaan surga, di langit dan bumi yang baru, itu artinya manusia menemukan arti hidup, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada perpisahan, tidak ada kematian, tapi hidup kekal selama-lamanya dalam kemuliaan. Diperuntukkan ini kepada orang-orang selagi masih hidup di bumi, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi nyawanya, orang-orang yang berani kehilangan nyawanya karena Kristus dan kerajaannya, orang-orang yang bisa mengasihi sesamanya, orang-orang yang hidupnya menjadi berkat bagi sesamanya, orang-orang yang hidup tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mencari kepentingan hidup untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Tentu orang-orang ini hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun dia berada, menjadi saksi Kristus, menjadi surat terbuka bagi Tuhan, saudaraku. Tetapi orang-orang yang akan terbuang dalam lautan api, yaitu orang-orang yang terkutuk, dipisahkan Tuhan, mereka yang menerima kehinaan kekal, menerima kengerian kekal, seperti Daniel 12 ayat 2. Orang-orang ini akan terbuang dari hadirat Tuhan, mereka akan dibinasakan. Mereka orang-orang yang terkutuk, yaitu selagi masih hidup tidak ada rasa takut sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Orang-orang yang hidup menghalalkan segala cara, tidak ada kasih terhadap sesamanya. Orang-orang yang hidup hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan daging. Orang-orang yang mencari harta dunia, orang-orang yang selama hidup tidak mencari kebenaran, tetapi fokus hidupnya hanya perkara-perkara di bumi. Orang-orang yang disibukkan mencari harta dunia yang tidak pernah merasa cukup sampai ajal menjemput mereka. Saudara-saudaraku, orang-orang ini masih gila harta, gila jabatan. Orang-orang yang memuaskan hawa nafsu, keinginannya sendiri, saudara. Orang-orang ini tentu tidak ada rasa takut sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Orang-orang yang hidup menghalalkan segala cara mencari keuntungan,
tidak ada rasa takut menyakiti hati orang lain, bahkan membunuh sesamanya, tidak ada rasa belas kasihan. Bahkan ada manusia-manusia di planet bumi ini kalau membunuh, melenyapkan nyawa orang lain, merasa dirinya berbakti kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu pribadi yang penuh belas kasih, adalah pribadi yang mengasihi manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Orang-orang yang menyembah Tuhan dari surga pasti memiliki kasih terhadap sesamanya. Orang-orang yang menyembah Tuhan tapi Tuhan palsu, kuasa kegelapan, orang-orang ini biasa berbuat kejahatan, membunuh, melenyapkan nyawa orang lain, tidak merasa bersalah. Bahkan mereka bangga, merasa berbakti kalau membunuh orang lain. Saudaraku, kesempatan hanya sekali. Saudara dan saya diberi kesempatan di bumi ini. Bagaimana saudara menjalani hidup ini? Bagaimana saudara bertindak? Saudara melakukan aktivitas saudara dari setiap pikiran, perkataan saudara. Apakah tindakan saudara itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah segala perbuatan, keputusan yang saudara ambil menyukakan hati Tuhan? Atau sebaliknya, segala pikiran, perkataan, tindakan saudara selalu membuahkan kejahatan, menyukakan kerajaan iblis dan antek-anteknya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan kekal. Dan orang-orang yang mengalami kehinaan, kengerian kekal itu adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, yaitu orang-orang terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang akan menerima kehidupan kekal di surga. 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi ada dua jenis manusia. Selagi masih hidup orang yang mengasihi Tuhan, pasti tidak mau hidup kompromi dengan dosa, tapi mau hidup mempertahankan kebenaran sampai ajal menjemput jiwanya. Tetapi orang yang tidak takut sama Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, pasti hidupnya tidak ada kasih, selalu membuahkan kejahatan, maka mereka akan terbuang dalam lautan api. Salam, Tuhan Yesus memberkati.